Pernah nggak sih terlintas oleh kamu kalau misalkan saham yang murah itu adalah saham yang paling baik? Jawabannya adalah belum tentu. Buat teman-teman semua yang penasaran kenapa belum tentu, simak video ini tanpa di-skip. Jadi saham yang bagus atau yang terbaik menurut gua itu tidak hanya dinilai dari murah atau tidak. Murah atau tidak memang salah satu faktor penentu juga nih kita milih saham tersebut. Banyak kejadian saham-saham yang memang murah tapi sebenarnya dari kualitas rasionya itu pun juga kurang begitu bagus. Jadi menurut gua, ketika lo ngelihat misalkan di rasio PER atau di rasio PB-nya emang murah, itu bisa jadi satu step pertama. Sisanya lo lihat dari rasio lain. Contoh, lo lihat nih, oh iya nih, dia PB-nya misalkan atau price book value-nya itu sekitar 2, sekian. Oh, ini murah nih. Lalu lo lihat nih net income-nya. Net income itu pendapatan bersihnya. Pendapatan bersihnya bagaimana nih? Apakah pendapatan bersih tersebut terstabil atau tidak? Oke. Kalau misalkan pendapatan bersihnya stabil itu bagus ya. Jadi kita mau yang stabil dan memang dia cenderung naik. Ya, bukan kita pengen yang naik turunnya terus-terusan kenceng banget gitu. Nah, kita mencari company yang lebih stabil karena biasanya company yang stabil itu jauh lebih bagus dan jauh lebih bertahan lama. Satu, dua, lo bisa lihat misalkan dari rasio utangnya. Nah, company yang bagus biasanya rasio utangnya kecil. Tapi ada beberapa company yang dia rasio utangnya gede nggak masalah karena memang mungkin dia berhubungan dengan bangunan, pembuatan jalan, nah itu wajar. Tapi kalau company kayak makanan atau konsumsi, menurut gue masih pikir dua kali sih kalau rasio utangnya ketinggian. Oke, itu. Lalu ada aspek lain yang gue lihat misalkan ROA dan ROE-nya. Jadi ROA dan ROE itu salah satu yang krusial. Jadi kita pengen lihat nih efisiensi penggunaan aset maupun permodalannya seperti apa. Semakin rasionya dia positif, semakin dia gede berarti makin bagus. Ya, kalau misalkan ROA mungkin lo bisa bandingin dengan company-company yang di industri yang sama ya. Itu seperti apa nih? Apakah itu udah gede atau kecil gitu. Selama dia positif, ya udah berarti itu adalah suatu hal yang bagus. Nah, lo tinggal compare dengan lawannya atau yang sejenisnya di industri yang sama. Kalau ternyata dia lebih gede, oh berarti bagus. Nah, gue pilih saham ini. Ya, seperti itu intinya. Jadi kalau mau dibilang faktor penentunya apakah hanya harga murah itu salah satunya. Sisanya yang lain. Terus juga bagi dividen apa enggak? Kalau kita sih mikirnya kalau company yang bagus, ya dia bagi dividen juga iya, terus juga growth-nya secara kinerjanya juga bagus. Nah, itu yang kita harapin banget. Mudah-mudahan video singkat ini dapat ngebantu teman-teman untuk bisa milih saham yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana maupun di saham, lo bisa pakai kode referral gue di aplikasi Bibit juga. Nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 kalau lo mau aja. Dan apabila lo merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman, saudara kamu ya. Seper sosial media kamu share aja. Mudah-mudahan mereka juga menerima manfaat yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.